Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kintami dengan NIM 2293038, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai membangun citra diri yang kuat dan profesional. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami pentingnya personal branding dalam kehidupan pribadi dan karir, serta membagikan strategi praktis untuk membangun dan mempromosikan citra diri yang positif. Definisi dari branding diri sendiri. Branding diri sendiri adalah proses menciptakan dan memelihara citra yang konsisten tentang siapa diri kita, nilai apa yang ingin kita bawa, dan bagaimana kita ingin dikenal oleh khalayak umum atau orang lain, baik di dunia nyata maupun digital dan karir. Setelah itu, kenapa branding diri ini penting? Tentunya yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan orang lain dan menciptakan peluang lebih luas, baik dari segi karir, bisnis, hingga relasi. Yang kedua, membantu diri lebih terlihat di dunia kerja yang kompetitif. Dengan diri kita yang menonjol, maka kita akan terlihat oleh orang lain. Yang ketiga, mengarahkan pada pengembangan diri yang konsisten. Selanjutnya, elemen-elemen yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada nilai diri atau personal values, prinsip hidup yang membentuk perilaku dan keputusan. Di sini kita harus memiliki prinsip hidup yang dapat membentuk kita menjadi karakter yang lebih baik. Yang kedua ada keunikan atau unique selling point, hal yang membedakan diri kita dari orang lain, seperti contohnya hard skill, penguasaan Microsoft Office, atau kita dapat membuat aplikasi, membuat rancangan coding, dan lain-lain. Yang ketiga, citra visual, penampilan, gaya berpakaian, dan cara pembawaan diri. Hal ini penting karena ini yang pertama dilihat ketika kita berkenalan dengan orang lain. Yang keempat, komunikasi, cara berbicara, menulis, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, reputasi, pandangan orang lain terhadap kita berdasarkan tindakan kita di dunia nyata. Kemudian ada konsistensi, menjaga perilaku dan pesan tetap selaras di berbagai situasi yang kita hadapi. Dan yang terakhir, jejak digital. Tinggalkan jejak digital yang baik dengan aktivitas dan citra diri di media sosial serta internet yang dapat membuat kita menjadi personal yang dikenal orang sebagai personal yang baik. Kemudian strategi untuk membangun citra diri. Yang pertama, kenali dulu diri sendiri. Kenali dulu kekuatan apa yang kita miliki, kemudian apa kelemahan kita, dan nilai diri kita pribadi. Apakah kita ini sosok yang pemalas, rajin, kemudian kita sosok yang independen, yang dermawan, atau lain-lain. Yang kedua, tentukan tujuan, menetapkan citra seperti apa yang ingin dibangun, citra positif ataukah citra negatif, kemudian menjaga konsistensi, menampilkan sikap dan perilaku yang sejalan di semua situasi. Yang keempat, tingkatkan komunikasi dan etika, bersikap sopan, tanggung jawab, dan bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kelima, bangun jejak digital yang positif, gunakan media sosial dengan bijak dan profesional. Tidak ada hate comment atau menampilkan diri kita yang buruk kepada khalayak umum yang dapat menyebabkan values diri kita berkurang. Dan yang terakhir, aktif dalam semua kegiatan, mengikuti organisasi atau komunitas untuk membangun reputasi diri. Bagaimana cara mempromosikan diri sendiri dan meningkatkan visibilitas? Dapat dilakukan dengan yang pertama, aktif di organisasi atau tim.
ambil peran dan tunjukkan kontribusi nyata. Tanggung jawab atas tugas yang diemban. Kemudian yang kedua, membangun jaringan atau networking dengan rekan kerja, komunitas, atau teman. Yang ketiga, gunakan media sosial profesional seperti LinkedIn untuk membagikan pencapaian dan ide. Yang keempat, berbagi pengetahuan, menjadi pembicara, penulis artikel, atau membuat konten bermanfaat untuk khalayak umum. Dan yang terakhir, tunjukkan inisiatif diri sendiri dengan menawarkan ide dan membantu menyelesaikan masalah tanpa harus diminta terlebih dahulu. Contoh-contoh promosi diri yang efektif. Tentunya yang pertama dengan membuat portofolio atau CV digital dengan menampilkan proyek, sertifikat, dan pengalaman kita. Yang kedua, menulis di blog atau LinkedIn dengan membagikan pengalaman, opini, atau tips di bidang tertentu. Yang ketiga, mempresentasikan ide di rapat atau forum dengan berani berbicara, menyampaikan pendapat kita dengan jelas. Kemudian yang keempat, menjadi relawan atau panitia acara dengan meningkatkan eksistensi dan reputasi di komunitas dapat membuat citra diri kita positif dan dinilai baik. Dan yang kelima, menggunakan konten edukatif di media sosial dengan membuat video singkat, infografi atau tips profesional yang pastinya itu bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi. Tentunya banyak tantangan yang dihadapi untuk membangun citra diri yang positif. Salah satunya itu kurangnya kepercayaan diri, ragu untuk menonjolkan atau menunjukkan kemampuan, malu untuk tampil di depan umum, malu berbicara, mengeluarkan pendapat, kemudian ketidakkonsistenan perilaku dan pesan tidak selaras di berbagai situasi, takut dinilai negatif, khawatir dengan pendapat orang lain saat mulai promosikan diri, takut kita akan ditentang, takut pendapat kita tidak diterima, takut kita direndahkan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kurangnya arah atau tujuan yang jelas yang kita tetapkan, tidak tahu seperti apa citra yang ingin kita bangun, dan yang terakhir itu lingkungan kita yang tidak mendukung. Kita dikelilingi oleh orang yang meremehkan kita, atau tidak percaya tentang kemampuan kita, terhadap kemampuan kita, tidak mendukung, tidak mengapresiasi semua kerja keras kita. Dan tantangan itu pasti bisa diatasi dengan berbagai cara, di antaranya dengan membangun kepercayaan diri perlahan, mulai dari hal kecil dan fokus pada kelebihan diri. Mulai berani untuk mengeluarkan pendapat, berbicara di khalayak umum dengan mengkesampingkan pikiran-pikiran negatif seperti takut diremehkan, takut ditentang, atau apapun. Dan kita harus fokus pada kelebihan diri kita sendiri, harus kita kembangkan kemampuan kita itu, kelebihan kita itu. Jangan kita terfokus pada kelemahan kita sendiri atau kelebihan dari orang lain, apalagi membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Yang kedua, menentukan nilai dan tujuan branding, membuat panduan pribadi agar lebih konsisten dan tertata. Yang ketiga, belajar dari role model atau mentor, ikuti contoh dari orang yang sudah berhasil membangun citra diri yang positif. Misal, kalian mengidolakan Raffi Ahmad, ambil sisi baik dari Raffi Ahmad, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia berkarir, bagaimana dia membangun citra diri tersebut. Atau kalian suka kepada Jeremy Pauline, atau kalian suka sama selebgram lainnya, kalian bisa belajar dari mereka. Yang keempat, terbuka pada feedback positif. Gunakan masukan sebagai bahan evaluasi, bukan untuk menyerang pihak lain atau menghakimi orang tersebut. Dan yang terakhir, lingkungan positif dan support system. Kita harus mencari teman atau komunitas atau lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita, mendukung kita untuk bertumbuh. Kemudian
jadi support, semangat buat kita terus berkembang. Selanjutnya, kesimpulan dari semua yang telah kita bahas, dari mulai branding diri sebagai proses membangun citra positif dan konsisten tentang apa dan siapa kita. Branding diri itu penting karena dapat membantu kita menonjol dalam dunia karir dan membangun kepercayaan terhadap diri kita sendiri maupun khalayak umum, publik. Kemudian elemen penting dalam branding diri meliputi nilai diri, keunikan, komunikasi, reputasi, dan konsistensi. Selanjutnya, strategi untuk membangun citra diri dimulai dari mengenalkan diri sendiri nih kepada khalayak umum, menentukan tujuan, menjaga etika, dan aktif di berbagai komunitas, organisasi, dan kegiatan. Kemudian, promosi diri ini bisa dilakukan melalui media sosial, presentasi ide, serta partisipasi dalam organisasi. Setelah itu, ada berbagai tantangan dalam membangun branding diri, seperti kurangnya kepercayaan diri dan lingkungan yang tidak mendukung, namun hal tersebut dapat diatasi dengan strategi yang tepat dan benar. Baik, pesannya dari saya, branding diri ini bukan tentang menjadi orang lain, tetapi tentang menampilkan versi terbaik dari diri sendiri secara konsisten dan profesional. Jangan takut untuk mencoba dan mulai dari sekarang, karena citra diri yang kuat adalah kunci untuk membuka lebih banyak peluang dan meraih masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.